Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Mudah-mudahan Ananda sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika. Silahkan simak videonya dengan baik ya. Pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari tentang bagian 4, menyelesaikan soal cerita. Halaman 24 sampai 25. Adakah yang masih ingat langkah-langkah untuk menyelesaikan soal cerita? Ibu yakin anak-anak ada yang masih ingat ya. Nah, sekarang kita ulang kembali supaya anak-anak tambah hafal, tambah mengerti bagaimana langkah-langkah untuk menyelesaikan soal cerita. Untuk menyelesaikan soal cerita, perhatikan langkah-langkah berikut. Langkah yang pertama, pahamilah soal cerita dengan baik. Apabila anak-anak belum paham, soal ceritanya dibaca berulang-ulang sampai paham. Langkah yang kedua, tentukan kata kunci dari soal. Kata kuncinya ada apa saja dari soal cerita yang ada. Kemudian langkah yang ketiga, tentukan operasi hitung yang sesuai. Harus ditentukan operasi hitungnya, apakah itu penjumlahan atau pengurangan. Yang keempat, langkahnya adalah selesaikan operasi hitung tersebut. Jadi harus diselesaikan sampai mendapatkan jawaban yang benar. Bagaimana anak-anak? Masih ingat? Insya Allah anak-anak masih ingat ya. Ingat kembali beberapa kata kunci penjumlahan dalam soal cerita. Kata kunci penjumlahan misalnya ada kata datang lagi, membeli lagi, diberi lagi, naik lagi, mendapat lagi. Kalau ada kata-kata seperti itu berarti itu harus dijumlahkan. Mengerti? Diingat ya kata-katanya. Perhatikan contoh berikut. Sebuah toko memiliki persediaan 145 butir telur. Toko tersebut membeli lagi 125 butir telur. Terbayang anak-anak? Tadinya di toko ada 145, kemudian membeli lagi toko tersebut 125 butir telur. Terbayang bertambah banyak atau bertambah sedikit? Kalau bertambah banyak berarti penjumlahan, kalau berkurang atau menjadi sedikit itu berarti pengurangan. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa butir telur yang ada di toko tersebut sekarang? Kita lihat penyelesaiannya ya. Banyak telur mula-mula 145 butir. Kemudian membeli lagi 125 butir. Jumlah telur sekarang dapat ditentukan dengan mencari hasil dari 145 ditambah 125. Kenapa ditambah? Kenapa ditambah? Karena kata kuncinya itu adalah membeli lagi. Dikarenakan ada kata kunci membeli lagi, berarti ini adalah penjumlahan. Nah, sekarang kita gunakan cara bersusun pendek. 145 ditambah 125. 145-nya ditulis di atas, kemudian 125-nya ditulis di bawah angka 145. Namun harus diingat bahwa satuan harus sejajar dengan
satuan. Cara menulisnya harus sejajar ya. Kemudian puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Kemudian diberi garis dan di pinggirnya diberi simbol tambah. Siapa yang masih ingat penjumlahannya dari satuan dulu atau ratusan dulu? Pinter, dari satuan dulu. Berarti 5 ditambah 5. 5 ditambah 5 berapa? 10. Ingat, kalau seperti ini adalah penjumlahan dengan cara menyimpan. Nolnya disimpan di bawah, kemudian angka satunya disimpan di atas angka 4. Apabila sudah seperti ini, baru kita jumlahkan yang puluhannya, yang sejajar dengan angka puluhan. Berarti ini dari atas ya, di puluhan itu di atas angka 4-nya ada angka 1. Ini harus dijumlahkan juga. 3 tambah 4 berapa? 5, pinter. 5 ditambah 2, 7. Sekarang berarti tinggal yang ratusan ya. 1 ditambah 1 berapa? 2, pinter. Jadi jumlah telur yang ada di toko tersebut sekarang ada 270 butir. Bagaimana anak-anak? Sudah paham belum? Insya Allah anak-anak paham ya. Apabila ada yang belum dimengerti, anak-anak boleh video call ibu. Pertemuan hari ini dicukupkan sampai di sini. Hari ini tidak ada tugas ya. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.